Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiki Dwi Rahman dari Prodi Logistik, Politeknik Energi dan Mineral Alkami Gas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya, yakni mengurangi logistik cost di Indonesia. Dimulai dari abstrak, biaya logistik merupakan faktor yang mempengaruhi harga produk. Biaya logistik yang mencapai sebesar 26% dari produk domestik bruto menjadi kendala terbesar bagi industri penyedia jasa logistik. Manajemen logistik yang baik dapat menekan biaya logistik langsung dan tidak langsung. Buruknya infrastruktur transportasi sebagai faktor biaya logistik menyebabkan biaya logistik menjadi lebih tinggi. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung penerapan sistem transportasi multimoda adalah tujuan pemerintah untuk mengurangi biaya logistik. Untuk meningkatkan sistem transportasi multimoda dan antar moda yang efektif dan efisien, maka pembangunan infrastruktur transportasi perlu dilakukan secara terarah, terencana, terpadu, dan terintegrasi. Penyempurnaan Undang-Undang Sistem Transportasi sebagai undang-undang pengadaan dan regulasi infrastruktur transportasi. Kata kunci, biaya logistik, infrastruktur, transportasi, regulasi logistik. Pendahuluan latar belakang. Logistik adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan barang dari pemasok ke pengguna akhir menurut sistem saluran distribusi masing-masing. Kegiatan logistik mencakup pergerakan produk, informasi, dan arus keuangan. Kegiatan perlu didukung sarana dan prasarana penunjang seperti pelabuhan, jalan raya, gudang, rel, alat angkut, dan alat material handling. Dengan perkembangan teknologi informasi seperti Sistem Manajemen Transportasi atau TMS, Warehouse Management System WMS, Fleet Management System FMS, Order Management System OMS, dan lain-lain. Selain itu, dalam aktivitas logistik banyak terlibat tenaga kerja, mulai dari profesi sebagai tenaga supir, tenaga operator, supervisor, dan manajerial. Biaya logistik suatu negara mencerminkan tingkat efisiensi negara tersebut dalam mengirimkan barang dari tempat asal atau point of origin ke tempat tujuan atau point of destination. Dibandingkan dengan negara maju dan negara anggota ASEAN lainnya, biaya logistik di Indonesia saat ini masih menjadi yang tertinggi, yakni mencapai 26% dari produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk menekan biaya logistik yang menjadi prioritas utama yang perlu dibenahi. Namun pada kenyataannya, sering terjadi inkonsistensi seperti kontrak kir yang sangat panjang, kontrak SRUT, sertifikat registrasi uji tipe yang sangat lama, dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu kendala yang harus diatasi karena memperumit dan merusak bisnis logistik Indonesia serta memperburuk situasi ekonomi Indonesia. Rumus biaya untuk menjadi murah sebenarnya terletak pada pengiriman dan ukuran kendaraan yang Anda gunakan. Karena frekuensinya meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan, semakin banyak biaya tetap dibagi dengan jumlah lisat. Semakin banyak retase, semakin berat bebannya, semakin kecil harga dan ukuran kendaraan yang Anda gunakan. Semakin besar kendaraan yang Anda gunakan, semakin rendah harga pengiriman per unit barang. Misalnya, ongkos kirim barang dari Singapura ke Jakarta sekitar $100 per 20 kaki. Sedangkan ongkos kirim barang dari Pekanbaru ke Jakarta pada jarak yang sama sekitar 125 juta per 20 kaki. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi angkutan barang dari Singapura ke Jakarta, urutan kapal yang digunakan, pengiriman barang dari Pekanbaru ke Jakarta yang sangat sedikit, dan kapal yang digunakan jauh lebih kecil. Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura dalam hal kuantitas dan frekuensi. Konsep jalan tol laut, juga dikenal sebagai Bandul Nusantara, adalah ide yang sangat bagus, tetapi tidak ada umpan balik apakah itu berkelanjutan. Selain jarak dan kuantitas, lokasi backhaul juga penting. Hal ini karena biaya penutupan kargo ditanggung oleh pengangkut tanpa pengembalian. Tingginya biaya logistik di Indonesia juga disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Biaya logistik tinggi di Indonesia karena pengiriman barang saat ini masih terkonsentrasi di Jawa saja. Pengiriman jarang, jumlah kecil, dan tidak ada kargo kembali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan potensi daerah agar wilayah Nusantara lainnya bisa menjadi sentra tersendiri dan mengirimkan dalam jumlah banyak dan sering. Yang B ada rumusan masalah. Di sini
saya ada 2 rumusan masalah, yakni yang pertama ada faktor dan upaya untuk mengurangi biaya logistik negara. Yang kedua ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan biaya logistik di Indonesia. Lalu ada landasan teori, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan visi logistik Indonesia untuk tahun 2025, yaitu terintegrasi secara lokal, terhubung secara global. Lalu ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian menggunakan metode kualitatif dengan kegiatan mengulas jurnal-jurnal dari media elektronik. Metode kualitatif adalah metode yang menitik beratkan pada pengamatan yang mendetail. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat mengarah pada kajian lebih mendalam terhadap fenomena tersebut, yang mana penelitian menggunakan metode kualitatif dengan kegiatan mengulas jurnal dari media elektronik. Yang ketiga ada pembahasan hasil penelitian. Mengurangi biaya logistik menjadi perhatian tidak hanya bagi para pebisnis dan konsumen, tetapi juga bagi pemerintah dan banyak pemangku kepentingan lainnya. Saat ini biaya logistik Indonesia rata-rata 14% dari harga jual barang atau sekitar 26,4% dari PDB atau produk domestik bruto. Total biaya logistik ini lebih tinggi dari 9% dari Amerika Serikat, 16% dari Malaysia, 16,3% dari Korea Selatan, 10,6% dari Jepang, 8 hingga 11% dari negara-negara di Eropa. Yang pertama, faktor dan upaya untuk mengurangi total biaya logistik dari negara Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi total biaya logistik negara. Yang terpenting adalah kualitas dan konektivitas infrastruktur transportasi, kualitas dan keandalan TIK, regulasi dan birokrasi pemerintah, serta operasional logistik perusahaan. Pada tingkat mikro, tingkat efisiensi perusahaan dalam manajemen logistik menentukan efisiensi logistik negara secara keseluruhan. Logistik perusahaan meliputi logistik inbound dan outbound. Dalam konsep rantai nilai Porter tahun 1985, aktivitas logistik masuk mencakup penanganan material, pergudangan, manajemen inventaris, perencanaan transportasi, dan manajemen pemasok. Logistik luar mengacu pada kegiatan seperti pemrosesan, pesanan, pergudangan, penjadwalan transportasi, dan manajemen distribusi. Baik kegiatan logistik inbound maupun outbound membutuhkan sumber daya. Penggunaan sumber daya ini dihitung sebagai biaya logistik. Biaya logistik untuk sebuah perusahaan biasanya terdiri dari biaya transportasi, biaya penyimpangan, dan biaya distribusi. Biaya dihitung atau dicatat berdasarkan konsumsi sumber daya. Sumber daya logistik ini meliputi kendaraan, peralatan, bahan habis pakai, dan personel yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas logistik seperti transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Dalam konsep penetapan biaya, komponen utama biaya adalah kuantitas dan harga. Volume dapat mempengaruhi biaya seperti unit produk, aktivitas, jarak, pesanan, pelanggan, area, waktu kerja mesin, dan waktu kerja langsung. Di sisi lain, harga dapat ditentukan dalam bentuk harga bahan bakar, tarif upah, biaya listrik, depresiasi, sewa kendaraan, dan sewa gudang. Ini dihitung dengan harga per unit pengukuran. Penghematan biaya dicapai dengan mengurangi volume atau menurunkan biaya per unit. Menggunakan manajemen berbasis aktivitas membantu perusahaan mengurangi biaya logistik mereka dengan berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengurangi biaya aktivitas logistik mereka. Metode ABC dapat mengatasi masalah ketidakakuratan komputasi untuk mengalokasikan biaya ke unit biaya didasarkan pada layanan dan pemicu biaya. Logika ABC untuk alokasi biaya sederhana. Tentu saja menyediakan produk dan layanan membutuhkan banyak proses dan aktivitas bisnis. Misalnya ketika membuat satu produk atau jasa, perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, pembelian bahan, kegiatan manufaktur, menerima pesanan pelanggan, menyiapkan mesin, penjadwalan, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan mengonsumsi sumber daya, baik berupa mesin, kendaraan, peralatan, penggunaan ruang, listrik, dan tenaga operator. Konsumsi sumber daya ini dihitung sebagai biaya, dan perubahan tingkat biaya ini ditentukan oleh tingkat pemicu biaya.
Semakin tinggi pemicu biaya, semakin tinggi biasanya dimensi ABC mencakup dimensi biaya dan dimensi proses. Yang B, mengurangi biaya logistik. Konsep ABM mengurangi biaya dengan mengurangi atau menghilangkan aktivitas layanan logistik yang tidak bernilai tambah. Nilai logistik diukur dengan mencapai tujuan manajemen logistik, yakni pengiriman produk dengan benar kepada konsumen atau penerima, jenis komoditas, kuantitas, kualitas, penerima, tenggat waktu, dan kepatuhan biaya. Seluruh kegiatan logistik diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja logistik. Biaya logistik berkurang jika perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu untuk setiap aktivitas logistik dengan sumber daya yang sama. Lead time kegiatan logistik juga mencakup proses birokrasi pelayanan nasional dalam kegiatan logistik, antara lain untuk mempersingkat tenggat waktu aktivitas logistik. Perusahaan perlu mendesain ulang proses aktivitasnya. Untuk mengurangi waktu tunggu secara signifikan, perusahaan perlu mengubah proses logistik tradisional dan mendesain ulang aktivitas logistik mereka. Lead time mudah diukur untuk semua aktivitas logistik. Dalam hal kegiatan transportasi, lead time diukur misalnya dari waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang dari tempat asal atau origin ke tempat tujuan atau destination. Kegiatan pengangkutan ini meliputi kegiatan bongkar muat barang, pengumpulan barang, dan pengelolaan barang dalam perjalanan. Dengan mendesain ulang manajemen transportasi, Anda dapat mengurangi lead time transportasi, terutama dengan menentukan rute transportasi tercepat dan menyepakati jadwal transportasi. Untuk kegiatan pergudangan, lead time diukur mulai dari proses penerimaan barang, pemeriksaan barang, penyimpanan barang, pemindahan, pengepakan, dan pengiriman barang di gudang. Dengan mendesain ulang manajemen gudang, Anda dapat mempersingkat lead time proses gudang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi yang sangat andal untuk penanganan dan pemindahan di gudang. Lalu ada penerapan resource sharing. Di era teknologi informasi yang sangat konvergen ini, penerapan resource sharing dalam transportasi sangat sederhana. Setiap kendaraan truk dicatat oleh berbagai penyedia jasa transportasi, dan informasi ketersediaan jenis truk sesuai kapasitas, lokasi truk, asal truk, dan rute tujuan dikirim ke ekosistem logistik melalui platform teknologi informasi big data. Dengan berbagai sumber daya, Anda dapat memaksimalkan truk dan mengurangi biaya transportasi, mirip dengan pengurangan biaya penyimpanan dengan berbagai sumber daya penyimpanan. Pengguna fasilitas penyimpanan tidak perlu berinvestasi atau menyewa fasilitas penyimpanan mereka sendiri. Anda bisa memanfaatkan gudang yang tidak terpakai dari perusahaan lain untuk memaksimalkan kapasitas gudang Anda. Penggunaan manajemen berbasis aktivitas untuk mengurangi biaya logistik, mengurangi waktu tunggu untuk setiap proses aktivitas logistik, dan memanfaatkan berbagai sumber daya dengan sumber daya aktivitas transportasi dan penyimpanan untuk mencapai skala ekonomi. Jika ini secara konsisten dan terus ditingkatkan, biaya logistik akan berkurang secara signifikan dalam jangka panjang. Yang kedua, ada upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menekan biaya logistik dari sisi regulasi, infrastruktur, dan teknologi informasi dan komunikasi. Antara lain pembangunan dry port, pembangunan pusat regional distribusi atau PDR, dan peluncuran jalan raya maritim. Saya waktu itu menonton mengambil kutipan ini. Dia pergi ke pengembangan program Outlet dan Indonesia National Single Window atau INSW pada akhir September 2015. Pemerintah membuka terobosan baru di bidang logistik dengan memberikan intensif untuk mengembangkan kawasan pusat logistik berikat atau PLB. Kebijakan ini dikenal sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi tahap 2 yang mulai berlaku pada 29 September 2015 atau jilid 2 paket kebijakan ekonomi Jokowi. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan cukup cepat oleh pemerintah, sehingga pada November 2015 pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Indonesia tahun 2009 terkait gudang pabean atau TPB dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Indonesia tahun 2015 nomor 85 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Republik Indonesia tahun 2009 tentang pergudangan pabean.
Tata laksana pengeluaran barang impor dari pusat logistik berikat untuk diimpor dan dipakai. Yang A adalah PLB, Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat merupakan perpanjangan dari Gudang Berikat atau TPB sebagai pusat distribusi bahan baku impor dan pusat terpadu untuk ekspor. PP nomor 85 tahun 2015, gudang berikat didefinisikan sebagai gudang berikat untuk menyimpan barang dari luar daerah pabean dan atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean. Untuk melibatkan aktivitas yang lebih sederhana, penyortiran, pelabelan, pengemasan, dan lain-lain yang diterbitkan kembali untuk dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, fungsi PLB adalah untuk mengurangi jarak antara agen dengan bahan baku dalam negeri, menurunkan harga bahan baku, dan akhirnya menurunkan harga produksi pabrik. Pelaku usaha dalam negeri juga akan diuntungkan dengan kondisi ini, dengan bahan baku tersedia dalam waktu lebih cepat dan harga lebih murah, sehingga produk dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kepabeanan Indonesia mencakup beberapa wilayah, ya, antara lain intensif atau fasilitas pusat logistik kepabeanan atau PLB. Yang kedua ada intensif atau fasilitas pusat logistik kepabeanan atau PLB. Perluasan fungsi dari TPB menjadi PLB yang juga difasilitasi oleh berbagai intensif fiskal, yaitu penundaan bea masuk untuk kegiatan impor dan bea keluar untuk kegiatan ekspor. Perusahaan yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu berhak mendapatkan penangguhan bea masuk. Perusahaan tersebut tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau PDRI, diberikan pembebasan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan diminta membebaskan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB. Barang yang dipindahkan dari kawasan PLB 1 ke PLB lainnya berhak mendapatkan fasilitas serupa ditambah pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN dan PPNBM. Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean maupun dari kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas atau kawasan ekonomi lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor tidak akan dipungut PPN dan PPNBM. Salah satu keistimewaan PLB adalah bahan baku atau barang modal asing yang disimpan di PLB sudah ada di dalam negeri namun berstatus internasional. Ini karena insentif untuk menunda bea masuk daripada mengenakan pajak. Bea masuk dan insentif pajak tidak hanya berlaku untuk bahan baku atau barang modal yang diimpor dari luar daerah pabean atau luar negeri. Pajak impor dan intensif pajak juga berlaku untuk produk asal bukan pabean dari PLB lain di daerah pabean. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Pusat Logistik Berikat Komoditi Kapas. Industri tekstil merupakan salah satu perusahaan pertama yang menggunakan sistem PLB sebagai bahan baku kapas. Lokasi yang digunakan sebagai pusat logistik berikat kapas akan menjadi Cikarang Dry Port atau CDP. Jababeka untuk bahan baku kapas PLB. Cikarang Dry Port adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 2010, dimiliki dan dioperasikan oleh PT Gerbang Teknologi Cikarang, anak perusahaan PT Jababeka (TBK) yang bergerak di bidang portofolio infrastruktur bisnis. Cikarang Dry Port adalah pelabuhan darat pertama di Indonesia dan kode pelabuhan internasional adalah IDJBK. Cikarang Dry Port telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tempat penimbunan sementara atau TPS, kawasan pelayanan pabean terpadu KPPT yang menyediakan pelayanan bea dan cukai dalam bentuk titik konsolidasi ekspor sentralisasi atau TKBE, dan dilengkapi dengan peralatan operasi tambahan untuk mendukung kelancaran pergerakan impor dan ekspor, termasuk area karantina hewan dan tumbuhan. Pejabat ekonomi memuji kebijakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah PLB. Pelaku ekonomi yang tergabung rute rantai pasok kapas ke Indonesia
Asosiasi Perstekstilan Indonesia atau API menyatakan bahwa PLB perlu memfasilitasi akses bahan baku dan mengurangi biaya impor dan produksi. Salah satunya adalah bahan baku tekstil kapas yang masih bersumber dari Malaysia dan kebetulan hanya menyimpan kapas setiap tahunnya dari produsen kapas di seluruh dunia seperti Amerika Serikat dan Rusia. Lalu terakhir ada simpulan. Dukungan infrastruktur yang tidak memadai merupakan faktor utama di balik tingginya biaya logistik. Hal ini dapat menyebabkan tingginya biaya produksi dan menurunkan daya beli produk. Pengelolaan kegiatan transportasi berupa terbatasnya tenaga profesional yang mumpuni di bidang transportasi, hambatan kelembagaan, belum memadainya dukungan pengembangan intramoda dan multimoda, serta pemanfaatan teknologi canggih dalam pengelolaan transportasi. Karena sarana yang terbatas, untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menekan biaya logistik terkait regulasi infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain pembangunan dry port, pembangunan pusat regional distribusi, PDR, dan peluncuran jalan raya maritim. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.